kesimpulannya gini ya, mungkin Mas Dim ini sudah expert di permainan konten, endorse, ya, dan mainin skema private account-nya gitu ya Mas ya. Tapi ketika harus beriklan harus sedikit belajar lagi. Jadi ini kayak tim bubur diaduk, bubur nggak diaduk lah ya. Ya, nggak ada yang benar ya, setengah-setengah lah ya. Jadi kembali ke kebiasaan teman-teman ya. Mas mungkin dari akunnya bisa balik kita bahas lagi. Itu masalah yang sebenarnya sih entah masalah, entah solusi, entah cara yang terbaik mungkin. Nah, saya sih mau kita bahas dari atas mungkin, Mas. Gimana Mas? Oke, dari atas ini Mas. Saya sih bener buta karena saya backgroundnya pelayaran, jadi lari ke baju wanita. Jadi dan ini baju wanita ini. Ini khusus wanita, khusus wanita dan saya buta sama sekali. Apa boleh tetap di atas? Aku mau ada pertanyaan awam ya. Ini kita nanya sama expert. Pengaruh nggak sih alamat? Orang belum selesai jelas. Enggak, mumpung sebelum di-scroll. Iya, oke. Ya. Pengaruh nggak sih, kita nanya ke expertnya nih. Pengaruh nggak sih tanda-tanda begini, kemudian ketika ngelihat ini, orang ngelihat ininya nggak sih ketika dia di private kan nggak tahu isinya. Apa yang menyebabkan secara ngelihat orang akan tertarik klik follow walaupun dia di private dari bio utamanya ini? Kalau untuk private tadi kan di awal sekali memang saya sudah langsung bilang ya, kekuatan promosi untuk private account itu harus di konten yang dilempar keluar. Jadi untuk bio ini memang tidak menjadi issue. Ya, mungkin ada pengaruh tapi sedikit gitu. Tapi memang yang terkuatnya memang tertumpu di konten yang kita lempar keluar gitu. Dan sebenarnya ada satu lagi, nama username dan nama brandnya. Justru itu yang menjadi pengaruh. Jadi yang pertama adalah konten yang dilempar, konten yang dilempar keluar. Kedua username dan namanya. Itu kan ada yang namanya username, ada yang nama, ada dua. Jadi kalau kita ada muncul kalau kita search tuh biasanya ada dua atas bawah, yang di bold dan yang bagian atasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jumlah followersnya. Itu sangat pengaruh saat kita melakukan promosi. Jadi rekomennya ini dirubah? Kita belum bahas itu ya. Belum bahas itu ya. Okay. Tadi maksudnya titik beratnya dipertanyakannya kan tadi nanyanya bio. Jadi kalau saya lebih ke konten yang dilempar, nama akun dan jumlah followers yang menjadi pertimbangan ya, consideration. Sebelum jauh ke mana-mana, sebenarnya satu permasalahan di tempat saya, walaupun sampai saat ini masih saya bilang stuck. Jadi saya punya 3 tempat, ada di Sampit, di Pangkalan Bun sama Palangkaraya. Jadi cuma hanya beda tempatnya aja, Palangkaraya, Sampit dan Pangkalan Bun. Nah sebenarnya itu stuck. Omset sih satu toko 1,5-an lah per bulan. Tapi saya mau naikkan ke online. Masalahnya adalah kami di Sampit mau promo ke influencer luar pulau. Kami seperti orang bodoh yang jualan di Pulau Jawa. Ongkir dari Sampit ke Pulau Jawa pun itu sudah 32.000 per kilo. Nah, kalau untuk influencer di Sampit itu kebanyakan artis dangdut. Nggak nyambung gitu. Jadi emang kita terkendala di situ. Jadi stuck banget sampai sekarang. Nah, makanya saya tuh bingung apa yang mau kita lakukan untuk merambah ke online, karena memang offline saat ini kami jujur di sana serba harga murah, bukan cuma satu. Setelah rame dilihat orang langsung setiap RT ada serba harga murah. Jadi mainnya RT, kami kan Sampit, dia serba harga murah kelurahan ini. Nah, kelurahan jadi lemahnya, jadi kami itu langsung bahasanya ada saingan atau apa. Itu salah satu sebenarnya yang mau saya tanyakan, solusi apakah kita cara mainnya di influencer, tapi di influencer yang kemana? Apa saya memang main kayak di manajemen artis? Saya kemarin sempat sharing, nggak ada yang main di Sampit. Sampit artis jarang, follower rendah. Solusi iklan yang bagus supaya online untuk wilayah daerah Kalimantan gitu khususnya. Kalimantan Selatan pun
ongkirnya sudah 17.000. Jadi memang main di Kalimantan, ya bangsa saya memang nekat di Kalimantan adalah memang menghindari persaingan di Pulau Jawa. Jadi saya mengakalinya dengan foto seperti ini, dan saya lihat teman-teman memang fit saya memang yang paling bagus di antara teman-teman online yang ada di Sampit. Ini sudah terbaik di Kalimantan, Pak. Jadi di Jawa ini yang terakhir, tapi kalau di Jawa ini yang terakhir, kalah dengan yang lain-lain. Karena saya ngeliatin mbak-mbaknya kaget kok ngeliatin artisnya kok tembem semua gitu ya. Ini pegawai yang dipaksa untuk jadi model. Ya ini sudah. Menarik ya, tapi insight loh ini, dalam artian Mas, siapa Mas namanya Mas? Ahmad. Mas Ahmad ini ternyata trendsetter. Disadari atau tidak, betul ya? Karena dia punya akun-akun yang istilahnya pengikut dia ya, duplikat. Mencoba mereplikat apa yang dia lakukan. Dan yang paling menarik, Mas Ahmad tahu apa yang mau dia pelajari. Jadi penuh pertanyaannya nih langsung. Yes. Nah, saya coba mensadarkan Mas Ahmad dulu nih ya, sebelum lupa. 3 toko dikali 1,5 M itu besar, Mas. Ya. Jadi yang ngomong kecil ke depan deh. Nah, sebenarnya nanti mungkin strategi Mas Dim yang lebih jago. Kalau dari sisi saya, ada produk-produk, ada memang brand-brand tertentu yang butuh berpromosi dengan tipe A, dan ada brand-brand tertentu yang butuh berpromosi dengan tipe B. Nah, dalam hal ini bisa jadi Mas tidak butuh untuk berpromosi seperti brand lainnya. Ya, mungkin lebih detail dari Mas Dim. Monggo Mas. Kebetulan saya ininya titik beratnya tadi hampir sama ke situ memang. Jadi setelah dengar omsetnya sekian gitu, lalu track recordnya sekian, yang saya mau sampaikan juga gitu. Maksudnya setting goalsnya seperti apa gitu kan. Tadi kan pertanyaannya gimana cara saya mendapatkan influencer di lokal gitu, karena bersaing di luar itu berat di ongkir gitu kan. Pertanyaannya ditujukannya ke saya yang jualannya di Jakarta gitu ya. Memang saya kalau jawab jadinya saya mengada-ada gitu ya, karena memang ya saya nggak mengalami masalah itu gitu. Mungkin memang promosinya perlu dilakukan untuk wilayah lokal gitu kan, di daerah situ. Nah, ada solusi teknis yang mungkin layak untuk dicoba gitu kan. Kan tadi saya juga langsung saya sampaikan di depan, kalau promosi itu ada yang menggunakan endorse, paid promote, dan ada yang ads gitu kan. Nah, kalau nggak mampu menemukan influencer atau public account yang memang besar di wilayah target, mungkin salah satu cara yang layak dicoba adalah menggunakan ads, karena setting ads itu bisa dibuat di wilayah sekitar itu. Kalau memang mengejarnya tetap mau memperbesar sales di wilayah itu. Tapi beda ceritanya kalau Mas Ahmad goalsnya dirubah, maksudnya bukan mau ngejar yang di wilayah itu, tapi ngotot mau ke yang seluruh nasional gitu, tapi dengan cara yang lain. Nah, saya kasih masukannya sih begini. Jadi Mas Ahmad sekarang berarti online-nya berjalan nggak? Enggak, tapi berjalan ya maksudnya. Tapi targetnya itu yang mau diperbesar salesnya. Berarti kalau online, jadi di online itu apalagi kalau langsung bicaranya sama ongkir, bicara sama ongkir itu adalah bicara dengan ekspedisi gitu kan. Kalau tadi berarti 30.000 kan gitu. Salah satu caranya adalah ngambil budget dari diskon yang diberikan sama ekspedisi. Ini saya kasih bocoran, mohon maaf untuk pihak yang kurang berkenan, mungkin ada yang terlibat gitu. Kalau untuk ekspedisi itu ada beberapa ya, di Indonesia itu kan ada beberapa gitu kan. Ada yang kasih diskon 15%, 20%, 25%, bahkan ada yang 30 sampai 40%. Kalau memang Mas Ahmad mau fokus untuk memperbesar salesnya di Indonesia tapi terkendala sama ongkir, kejarlah dengan ekspedisi yang diskonnya paling besar, tapi jangan diambil gitu. Tapi langsung dialokasikan untuk ke tempat lain, ke ongkir untuk customer, atau penggunaan marketplace. Marketplace itu kan masih ada ya, free ongkir kalau nggak salah. Kalau saya sih sudah nggak pakai marketplace, semua marketplace dari Mail ID dan Lokal ID kita tutup gitu kan. Itu ada free ongkirnya, dan itu tapi memang ada maksimalnya. Free ongkir seluruh Indonesia maksimal sekian puluh ribu. Nah, itu kan sebenarnya langsung menjadi solusi gitu. Lalu kalau itu sudah
berani diambil resikonya baru masuk ke influencer yang ada di makro ya. Kita sebutnya kalau influencer biasanya saya bagi itu dua, mikro influencer sama makro influencer gitu. Masuk ke yang makro. Kalau dengan omset segitu harusnya bayar makro influencer tuh bukan menjadi sesuatu hal yang berat ya harusnya. Jadi dicoba aja gitu. Tapi ada satu hal yang selalu saya sampaikan setiap saya mengisi materi tentang Instagram, tentang marketing Instagram gitu. Saya selalu bilang jangan pernah mengeluarkan dana sepeser pun untuk promosi atau iklan sebelum tampilan display Instagram kamu betul-betul meyakinkan. Seperti itu. Saya nggak bilang ini jelek karena Mas Ahmad pun klaim ini sudah terbaik di sana gitu kan. Tapi Mas Ahmad langsung kasih label sendiri di sana dan Mas Ahmad langsung bilang sendiri kalau di Jawa belakangan, bukan saya yang bilang gitu. Sebelum ini Mas Ahmad berani bilang ini baik juga di Jawa, ya berarti jangan dilakukan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Gitu. Ya, menarik ya. Jadi ada yang mau ekspansi ke Kalimantan? Marketnya gede loh ternyata. Ternyata offline satu toko 1,5 gitu. Besok-besok berbondong-bondong buka di sana. Hati-hati loh Mas. Sampit di mananya tadi? Set harga memang tinggi, kalau Anda mau diskon ya diskon, tapi bukan Anda set dari awal harga rendah.